Loh, ada juga kemarin kejadian juga tuh di daerah Persimura, habis main kesurupan. Habis main kesurupan, langsung nggak kuat dia. Kalau di Tarkam tuh kalau udah kenal Tarkam nyaman loh, Om. Hati-hati loh. Jadi nggak mau main di liga loh. Gitu. Iya. Karena ya saya bilang gitu, anggaplah Om, kita rendahnya Om main bola satu kali main 1 juta loh. 1 juta Om. 10 kali main udah 10 juta. 10 juta ya. Terus kadang ada juga kejadian yang mohon maaf ya, banyak sih tendensinya yang kayak mohon maaf kepunyaan dia berdiri terus setiap mainnya gitu. Oh, maksudnya pistolnya. Pemain pada ngomong, oh ini berdiri terus ya, punya gue ya, semua pemain itu. Jadi kan kalau berdiri kan nggak mungkin main juga kan nggak fokus. Saya pernah ada video kita adu tenang penalti, ada sosok makhluk halus di belakang gawang Om. Di gawangnya? Di gawangnya. Nah itu bola di syuting gini, harusnya itu bola masuk. Tapi bola itu mental, kayak ada yang nepis. Yo, ketemu lagi di podcast Ruang Bola. Ruang ngobrol ngalor gitu tentang sepak bola Indonesia, sepak bola mancanegara, dan sepak bola orang kasa mungkin ya kalau ada. Bersama saya Dedi Prianto dan partner saya Indro yang bukan warkop. Indro bukan warkop. Daripada kena royalti. Nggak boleh tuh. Hari ini kita ngapain nih Abang Indro nih? Nah, kita kan dari kemarin-kemarin udah ngomong Liga Inggris lah, Liga Indonesia, gitu kan timnas. Sekarang Tarkamnya. Oh, Tarkam. Nah, dan hari ini kita kedatangan, kalau di Eropa kan kita tahu nih ada Here we go. Siapa itu? Maestro siapa itu? Fabrizio Romano, kan? Nah, ini tuh selevel itulah kira-kira. Selevel itu ya? Seorang agen Maestro Tarkam. Kita sambut bersama Agen Agung. Halo Mas. Apa kabar? Baik Om. Gimana kabar ini? Dengar-dengar baru dari Mekah nih Abang ini. Alhamdulillah ada orang-orang baik lah, bos-bos Tarkam nyuruh ibadah. Bos Tarkam nyuruh ibadah, mantap. Bawa ibu ke Mekah katanya, biar berkah katanya. Oh, jadi siapapun yang mau ngurusin Tarkam jangan ragu juga ya, mungkin bisa umroh ya. Alhamdulillah Om, rezekinya Om. Menarik sekali. Jadi dari Tarkam menuju Mekah, iya, menuju Ka'bah. Weh, dasar sekali. Nah, jadi saya ini penasaran nih. Ini saya panggil gimana nih? Abang Agen Agung atau Maestro Tarkam. Maestro Tarkam. Abang Maestro Tarkam, Abang Agen Agung. Ini kan udah ngurusin bertahun-tahun ya Tarkam ya. Mulai dari tahun saya tim kami tuh riset tuh mulai tahun 2015 2014 gitu ya. Udah ngurusin Tarkam. Nah, selama proses itu ya sampai sekarang ya. Apa cerita yang paling lucu gitu ya, yang paling mengesankan buat seorang maestro bernama Agen? Ya kalau cerita Tarkam sih dari 2014 sampai sekarang ya banyaklah suka dukanya, tapi banyaknya sih sukanya dibandingin dukanya. Ya. Dari kita liganya nggak berjalan sampai sekarang liganya sudah bagus, tapi Tarkam malah sekarang lebih dikenal sama orang, Om, karena di setiap kompetisi, setiap daerah sekarang banyak Tarkam. Jadi dimanapun daerah itu pasti ada Tarkam. Jadi sekarang tuh Tarkam tuh lebih dikenal lah dibandingkan dulu. Itu sih. Kalau ya cerita-cerita menariknya ya banyak lah, nanti kita bahas. Menarik nih. Saya nih teringat nih cerita lucu Abang Indro. Di tempatku nih, saya kan lahir di Jawa Timur, nonton bola di Jawa Timur sampai umur 15 tahun, baru ke Jakarta ke sebuah negara namanya Depok. Depok gitu ya. Nah, ini tuh salah satu yang paling ingat dari Tarkam, selain bahwa dia rame banget, pemain bola nasional juga sering banget datang, dan tentu via maestro kan. Maestro Agen Agung. Tapi ada satu yang menurut saya itu sangat mengena, itu soal apa? Soal dukun. Ya ampun. Ya perannya tetap dukun. Itu gimana itu soal perdukunan itu? Apa cerita yang paling mengesankan soal dukun ini menurut? Kalau faktor non teknis ya, pemain ke-12 ke-13. 13, 12. Ditangkapnya pemain ke-13 ini.
di belakang gawang itu bener-bener banyak kejadian menarik yang saya alami. Dari yang terakhir tuh kemarin saya di Bumi Ayu datang pas bagian final, saya satu kamar sama Sahar Ginanjar. Itu waktunya jam 10 malam. Itu Sahar tidur duluan, tahu-tahu Sahar didatengin setan. Ini saya real ya, demi Allah nih, saya nggak ini. Sahar bangun, bilang katanya, brengsek nih, gua mimpi setan didatengin setan nih gua, katanya. Lu nggak berdoa kali Har, coba lu berdoa dulu. Kita nggak percaya kan, itu kita tidur di hotel. Nggak lama itu saya tidur, saya juga didatengin, ditindihin. Besokannya dia bilang katanya, Bang, sorry ya, tim saya menang. Wih, kok saya bisa tahu dia menang, kan kita belum main. Tapi emang itu kejadian itu ya banyak lah ini, apalagi daerah-daerah Banten, terus daerah-daerah pelosok-pelosok daerah itu, magicnya emang bener-bener luar biasa. Ya kita percaya nggak percaya sih Om, yang masalah itu. Tapi emang nyata. Saya pernah ada video kita adu tenang penalti, ada sosok masuk makhluk halus di belakang gawang Om. Di gawang ya? Di gawangnya. Nah itu bola di syuting gini, harusnya itu bola masuk. Tapi bola itu mental, kayak ada yang nepis. Itu pernah ada. Ada saya fotonya dulu kalau nggak salah itu. Pernah kejadian itu ada seperti itu juga. Nanti kita cek di sini ya. Kalau kita kita cek di sini ya pokoknya ya. Kayaknya masih ada, tahu nggak tuh, saya masih ingat itu. Itu ada juga kejadian seperti itu. Terus kadang ada juga kejadian yang mohon maaf ya, banyak sih partnersnya yang kayak mohon maaf kepunyaan dia berdiri terus setiap mainnya gitu. Maksudnya pistolnya. Pemain pada ngomong, ini berdiri terus ya punya gue ya, semua pemain itu. Jadi kan kalau berdiri kan nggak mungkin main juga kan, nggak fokus. Sebentar. Yang penting nggak enak, nggak enak. Nggak nyaman. Ini 11 pemain di lapangan. Iya. Itunya berdiri semua. Itu kata saya, yang bener, ini benar katanya ini, jadi nggak enak mainnya. Kan kalau berdiri kan nggak enak, mau lari juga kayak gimana? Keganjel susah. Tapi banyak lah kejadian itu. Tapi ya kita percaya nggak percaya, tapi ya emang adalah seperti itu di daerah manapun juga. Nah kalau perdukunan memang Dedi. Kalau saya nanya sebenarnya makanan dari pemain-pemain Tarkam. Tapi pertama ada nggak sih pemain-pemain yang spesialis? Gue cuma mau main di Tarkam nih. Ada nggak pemain-pemain yang kayak gitu? Terus sama makanannya seperti apa? Kalau pemain-pemain sekarang sih yang pengen main di Tarkam aja cuman Sahar aja yang udah mau main di tim ya. Jadi dia udah nyaman di Tarkam. Karena kan sekarang gajinya Tarkam itu sama tim nggak beda jauh sih Om. Waduh. Gitu. Ini Sahar Ginanjar yang ex kiper Persija kan? Betul. Sekarang kalau Sahar Ginanjar Om di satu kali main dia dapat 3 juta. 1 bulan 30 hari. Dia main 10 kali aja udah 30 juta Om. Oh iya. Hampir sama kan di tim kan? Iya. Dia nggak perlu latihan, dia nggak perlu ini ya, cuman nggak ada jenjang untuk karir dia di Tarkam. Terlalu nyaman mungkin, dia udah ternyaman di Tarkam karena mungkin sekarang Tarkam ini udah mulai profesional dan emang uangnya juga lumayan Om. Oh gitu. Tapi kalau untuk masalah makanan jangan sekali-kali Om bawa pemain asing, mohon maaf ya, kulit hitam makan di nasi Padang. Wah itu makannya banyak Om. Itu udah ambil lele, udah ikan ayam sama kikil dia. Udah pasti itu makanan dia. Tapi kalau untuk pemain-pemain bule dia kebanyakan ya kayak dia minta paling pizza atau spaghetti ya kayak gitu-gitu. Kalau pemain kampung ya nasi uduk juga aman-aman aja Om. Nasi uduk, nasi goreng aman Om. Padahal lu Brad Friedel ya yang protes ya. Ini pemain timnas makannya kerupuk gitu. Kalau Tarkam cuek aja ya. Aman aja Om. Bebas Om, sembarang Om makannya Om. Gitu. Kan nanti digiles di lapangan, lari gitu kan. Ini kan Tarkam. Tarkam ini kan beda dengan biasa kan. Kalau biasa kan kayaknya dua kali 45 menit lah. Tarkam kan sepertinya lebih pendek gitu ya. Betul. Kalau di Jabotabek paling 2 kali 30 menit Om, Mas. Tarkam. Jadi 2 kali 30 menit bermain kan lebih gampang ya. Terus uangnya juga lebih cepat keluarnya. Ada bonus juga Om. Jadi sekarang tuh banyak juga yang tertarik di Tarkam. Semua main. Sudah lebih profesional lah. Sekarang Tarkam juga. Lebih profesional ya. Nah itu kan Tarkam kan antar kampung ya. Dari singkatannya juga antar kampung. Ini emang ada tiap hari tuh.
Setiap bulan tuh ada Om Tarkam. Kompetisi itu banyak. Sekarang lagi di Jabotabek aja. Kemarin terakhir saya di Linda Cup itu ada pemain top juga Om. Osvaldo Hai terakhir juga main bareng saya. Osvaldo Hai. Osvaldo Hai. Main timnas striker andalannya STY di zamannya. Itu yang lucu lagi Om, Mas. Osvaldo hari Kamis main sama saya. Jumat langsung deal sama Persela Lamongan. Oh. Langsung launching dia. Itu berkahnya mungkin Osvaldo pas lagi main sama saya langsung berkah dia dapat. Oh, berkah Tarkam selain bisa ke Mekah langsung dapat. Tapi banyak juga sih Om gitu pemain-pemain yang kayak dulu Peri Siswanto barangnya pertama ikut saya Tarkam, toto dia udah ke Sriwijaya. Oh. Piwi kemarin Tarkam sama saya sekarang udah di Sriwijaya. Udah alhamdulillah mereka udah pada di tim semua. Gitu. Berarti kemarin tuh sempat satu kamar dengan Osvaldo juga ya? Osvaldo ketemu aja nggak nginep sih kalau sama Osvaldo. Yang pernah main satu kamar itu Ferdinand Sinaga, terus Evan Dimas, Nova Arianto, Gus Nova dulu. Oh, Gus Nova. Gus Nova dulu pernah 1 bulan itu di Tangerang dia, di apartemen ditinggal sama bos. Itu pemainnya top semua emang. Waktu itu ada masih zamannya Edi Kurnia kipernya. Nyek Nyobe, terus Nova, terus Gunawan Dwi Cahyo, terus Bongsong, pokoknya pemain-pemain top lah di situ semua pada kumpul semua. Dan akhirnya juara kita 1 bulan itu saya sama Gus Nova. 1 bulan full Tarkam dan juara. Juara. Saya jadi penasaran itu, Maestro. Saya suka banget Maestro ini. Itu kebiasaan para pemain ini di kamar tuh gimana? Apa kayak kita ya nongkrong lihat TV gitu atau emang mereka punya rokok ya? Itu gimana kebiasaan itu? Atau mungkin ada curcol kali ya, curhat colongan? Gimana itu? Enggak, biasa aja sih. Mereka aktivitas biasa gitu kan. Kalau ini kan biasanya di apartemen atau ini kan ada gym juga gitu Pak. Paling dia minta request makan aja. Minta dibawain ini gitu. Paling makan yang ininya. Kalau ini sih standar sih biasa aja. Nggak macam-macam sih mereka profesional gitu. Tuh ya berarti para pemain itu ya seperti halnya kita lah gitu ya. Kita ya nongkrong, ya makan. Iya. Tapi mereka jaga kondisi. Itu bedanya. Bedanya sama kita, mereka pasti nge-gym. Nge-gym mereka. Nah ini kan namanya Tarkam ya, tapi kok pemain-pemainnya isinya bisa pemain-pemain top gitu ya. Itu apa kampung yang nggak protes apa kampung-kampung lawannya lah? Ini kok lawannya pemain-pemain itu gimana Mas? Tarkam itu sekarang kan sepak bola nih Om ya, mohon maaf ya, sepak bola itu harga diri Om. Kalau kita kalah malunya minta ampun Om. Uang itu udah ibarat kasarnya nomor 20 lah. Yang penting tim gue menang. Gue berani bayar pemain siapapun, yang penting tim gue menang, gitu kan? Iya. Asalnya karena gengsi Om, gengsi antar kampung. Gengsi antar kampung Om. Nah itu kalau di Tarkam juga ibarat kasarnya mau datengin itu panas-panasan Om. Misalkan yang ini kemarin bawa pemain liga si A, wah tim ini juga pasti main request dong gua pemain liga juga, jangan mau kalah sama tim mana. Nah request lagi pemain liga. Jadi emang panas Om, atmosfernya nggak kayak sama kayak di liga lah, panas. Benturannya lebih apa ya? Lebih emosionalnya gengsinya lebih tinggi kalau di Tarkam itu. Mereka mau melakukan apapun bosnya, yang penting dia menang. Dan bosnya itu jarang ngambil uang hadiah loh. Dia cuma minta piala. Gue cuma minta piala, selesai. Uang hadiah lu ambil. Kenapa mau beli aja di Senen? Padahal nanti duitnya gini nih. Udah aman. Itu sampai habis berapa? Yang paling royal yang pernah agen agung tahu. Bosnya sampai habis berapa? 200 juta itu habis untuk satu kompetisi. Satu kompetisi itu dari uang main, bonus semua 200 juta dia habis. Hadiahnya padahal 30 juta. Jauh banget. Jauh. Tapi ya kepuasan Om. Gitu. Kayak hobi lah Om kayak hobi mancingan apapun dilakuin. Kalau dipikir-pikir ngapain? Orang ikan udah gue beli, gue cemplungin, gue pancing. Ya kan? Sama aja bola juga. Hobi. Gengsi juga. Terus kebanyakan itu bos-bos Tarkam itu Om bawa perusahaan. Oke. Bawa nama brand perusahaan kayak misalkan Dua Putra Banten Jaya itu kan perusahaan nih. Jadi biar menaikin background Dua Putra Banten Jaya.
Terus kadang ada yang mau mencalonkan kepala desa. Level kades ya? Nah, biar cepat dikenal sama masyarakat. Karena kan Om, kalau di Tarkam kan ada reporter. Iya. Kayak misalkan saya baru pertama kali datang bilang, "Selamat datang Mas Agen Agung di apartemen ini." Nah, nanti kalau ada bos juga, "Selamat datang Bos Gugun Hermawan, Raja Tarkam, Jasinga, Raja Sawer, Sultan Jasinga." Nah, disebutkan kan orang bangga kan, bahasanya bangga nggak disebut gitu kan depan orang banyak. Tahu Sawer. Nah, itulah kepuasannya ya nama mereka sih. Itu sih Om. Jadi uang tuh ibaratnya ya mereka yang terjun di Tarkam udah pasti uangnya udah free. Udah aman lah gitu. Udah aman negara ini. Aman negara ini. Itu sih Om. Iya, dulu pernah juga tim futsal kita akhirnya main di lapangan gede turnamen di Rawamangun. Lawannya Marzuki Nyakmat. Waduh, ini kayaknya gue kenal. Kalah sih kita. Gimana? Kita masih makan nasi uduk, lawan pemain yang beneran. Nah, sekarang ada lagi lucu Om. Dulu mantannya pemain futsal, sekarang larinya ke Tarkam. Oh, kok bisa itu? Bisa Om, karena kan di futsal kan teknik dia udah skill udah pasti Iya, ada. iya. Tinggal ibarat kasarnya dia adaptasi lapangan aja. Itu kayak Super Badik dari Tarkam, King Polo itu kan dari Tarkam. Dari futsal, sorry. Lari ke Tarkam. Gitu. Makanya banyak juga yang WA main futsal, "Bang, gue ikut dong sekali-kali dong," katanya. Ini dia harus adaptasi dulu sih emang. Karena lapangan aja sih. Gitu. Tapi kalau skill teknik kan mereka sudah ada. Iya kan Om? Tinggal adaptasi lapangan aja, itu aja. Oke, jadi ya ini kita berarti akan lebih mendalam soal Tarkam. Ini sistemnya gimana sih berarti? Itu ada kayak Liga Champions-nya atau emang ya udah sekedar lo fun football, friendly match atau emang ada gimana sih? Kalau di Tarkam bedanya nih ya, kalau Tarkam itu 1 kali main Om dibayar. Jadi pertandingan per match. Jadi kita nggak ada kontrak kecuali ada open turnamen yang ibarat kasarnya mereka harus stay. Kayak kemarin di Kalimantan gitu kan ada Piala Bupati. Oh, Kalimantan. Nah, di Kalimantan tuh ada Piala Bupati. Itu pemainnya stay Om 1 bulan di sana. Oh, oke. Mereka itu sistemnya pertama sistem grup dulu 2 minggu. Jadi mereka dikontrak itu 2 minggu dulu. Jadi dibayar. Kalau misalkan dia lolos ada tambahan lagi uangnya. Nah, lumayan juga tuh Om kalau stay. Stay kita udah difasilitasin hotel, makan ditanggung dan ada uang per hari. Uang jajan per hari. Nah, itu ada juga. Tapi kalau untuk di Jabotabek sih sementara ini per game sih Om. Jadi datang main langsung dibayar. Habis itu selesai. Nanti main lagi dibayar lagi. Itu Om. Iya, itu kan kalau misalnya Tarkam itu kalau misalnya di Indonesia gitu ngelihat lagi international break gitu kan. Oke, mereka ngadain Tarkam. Gitu. Itu cuma 1 pertandingan atau bisa seminggu tuh berapa pertandingan, bentuknya turnamen atau gimana? Nah, di Tarkam ini gini Om. Nah, makanya dari kemarin Tarkam ini sebenarnya kompetisi ini kan kalau di Liga 1 ini kan open turnamen ya. Kalau di Tarkam itu per kampung Om. Jadi misalkan nih ya di Cijantra ngadain. Ini kelar di Cijantra kita semua kompak Om. Jadi ibarat kasarnya kita selesaiin dulu Cijantra, habis itu pindah geser ke kampung sebelah lagi. Ini selesai pindah lagi. Jadi nggak mungkin berbarengan. Mungkin kabupaten sama kota mungkin berbarengan ada. Kayak misalkan sekarang lagi open turnamen di Garuda. Tapi kan sekarang ada lagi turnamen di Malapar. Nah, itu bisa kalau kota sama ini. Tapi kalau untuk kabupaten mereka koordinasi, Bang. Ada Badan Liga Tarkam Indonesia juga yang ngatur seperti itu. Badan Liga Tarkam Indonesia ada yang ngatur biar jangan sampai bentrok pertandingannya. Karena kan kalau kita bentrok pertandingannya, penontonnya Om. Iya, jadi pecah, kebagi-bagi. Jadi kalau misalkan kita atur seperti yang mungkin, jadi nggak makin kepecah gitu Om. Pokoknya udah aman Om. Sekarang aman negara ini. Udah aman negara Om. Berarti ini Abang Bro. Berarti kan ada industrinya. Iya kan? Berarti itu bergulir ya. Itu gimana sampai berapa itu prediksinya? Sampai angka berapa? Per pertandingan itu. Misalnya seluruh industri bolanya dari mulai level bayar pemain, penonton itu kira-kira menghasilkan perputaran duitnya berapa itu? Ini satu kompetisi. Satu pertandingan atau satu kompetisi? Kalau misalkan biasanya itu kompetisi ini kan hadiahnya biasanya 50 juta dibagi ini. Nah, itu biasanya ada pendaftaran kompetisi itu. Satu tim itu bayar 1 juta Om. Iya. Untuk daftar.
Nah, dari uang daftar itu nanti kita koordinasi sama pihak kepolisian, sama Binamas di situ. Nah, digelarlah open turnamen sudah dapat izin. Nah, di Tarkam ini juga Om bisa menghidupi UKM. Nah, banyak warung-warung nasi uduk atau jajanan-jajanan Indomie lah ya. Indomie gitu kan. Nah, itu juga banyak juga. Terus yang ketolong kan kayak wasit yang dari Askap ya kan bisa kebantu untuk bisa mimpin Tarkam. Pemain-pemain Tarkam alhamdulillah udah pasti kebantu. Terus pemain-pemain liga juga pas lagi jeda kompetisi terbantu. Ya kan, agen-agen Tarkam terbantu, dukun juga terbantu. Semuanya jadi alhamdulillah Om kebagian semua. Gitu. Jadi emang industri Tarkam ini juga bisa lah ada UKM-nya lah gitu. Oh, berarti ini perhitungan jelek-jelekanku ya. Berputar kali satu pertandingan itu sekitar 50 juta gitu dapat ya kira-kira in total ya. Mulai parkir lah, tiket lah, ada lah yang berputar 50 juta per pertandingan. Biasanya tiketnya itu Om bertahap. Biasanya pertama 10.000 uang masuk, parkir 5.000. Tapi nanti kalau di final udah 25. Kayak terakhir aja kemarin itu saya di Linda Cup Kronjo itu bisa dapat 250 juta. 250 juta? 10.000 penonton lebih Om. Itu dicek aja nanti. Penontonnya Om. Ngeri itu. Tapi alhamdulillah sukses acaranya. Aman negara ini segitu. Aman negara. Ini harusnya dapat piala presiden. ini membantu UMKM di Tarkam ini. 250 juta itu. Itu di Tarkam final. piala presiden. Waktu semifinal itu dapat 180 saya info dari panitia. Waduh. Penontonnya luar biasa, antusiasnya. Dan sekarang SDM-nya di Indonesia itu udah bagus. Kalau di liga aja banyak ribut ya, di Tarkam ya sekarang udah alhamdulillah sih Om. Yang penting jangan ada uang yang bermain di situ. Gimana tuh? Jangan ada uang itu gimana maksudnya? Biasanya naik kerusuhan itu pasti ada uang di situ. Ada taruhan. Ada pinggiran lah kasarnya. Iya. Ada pinggiran. Nah, biasanya di situ yang bahaya karena kan ada uang besar di situ, kinerja wasit atau apa, biar taruhannya gagal, diributin lah. Itu yang paling bahaya di Tarkam itu aja tuh. Resikonya yang saya alamin sekarang. Nah, biasanya untuk antisipasi biar hal itu tidak terjadi tuh bagaimana? Agak sulit karena kita nggak kontrol kalau uang pinggiran itu. Agak sulit. Tapi pasti setiap ada kejadian keributan, sudah pasti itu ada uang di situnya, udah uang besar di situnya yang bermain. Gitu. Jadi Tarkam juga ngeri di situ Om. Udah ada match fixing juga. Ada match fixing juga. Jadi ada mafianya juga tuh ya? Ada mafianya Om. Ada mafianya juga Om. Gitu. Tapi alhamdulillah kalau untuk masalah para pemain semua sih profesional Om. Cuman ya mereka itu ibarat kasarnya main di belakang-belakang kita. Di belakang kita semua. Kita nggak tahu apa-apa. Tapi ya gitu lah Om. Tapi kalau keributan itu lebih ke penonton atau ke pemain atau ke penonton Om. Penonton ya? Penonton kebanyakan yang masuk Om. Jadi kalau misalnya waktunya sudah mau habis nih, taruhannya dia pasti kalah, cari aja gara-gara dia kadang. Jadi ada momen-momen yang wasit sebenarnya emang itu ini diributin gitu. Jadi kan kalau ribut pinggirannya gagal, batal. Jadi dia gak jadi kalah gitu kan kasarnya. Itu yang bikin bahaya sekarang. Tapi kalau untuk pemain tuh nggak ada masalah. Pemain tuh ribut di lapangan tuh ya udah kan ada wasit. Yang jadi masalah tuh ya penonton yang masuk, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Itu deh bahaya deh. Jadi lu jangan penonton Tarkam yang suka ribut. Tapi alhamdulillah sih jarang lah kejadian seperti itu. Jarang, teman ada beberapa aja. Jadi kalau disebut di Tarkam, pusat Tarkam Indonesia itu di mana? Tangerang lah. Tetap Tangerang ya? Tangerang Pride nih sebagai warga. Karena kan pemain asing juga pada betah di sini. Pemain asing itu kan pada tinggalnya di Tangerang. Hidupnya apa sih? Cuma di Tarkam. Contohlah si kita si Raja Tarkam. Bisa nikahin orang Indonesia, punya rumah, kebeli mobil, hasil cuma di Tarkam. Lumayan kan? Berarti kehidupannya. Tapi saya ledekin itu rumah patungan. Karena setiap bos dia pintain, sampai saya jadi mintain, Kagum katanya aku belum punya semen nih, kamu kirim semen. Oke, saya bilang. Tapi orangnya baik.
Jadi kita juga karena dia udah pernah bantu kita juga pasti bantu. Karena kan di sepak bola lingkupnya kecil om. Iya. Iya, dia kita ini kan salah satu pemain dulu kan timnas Mali kan. Betul. Dia ke Indonesia, jadi King of Tarkam. Tapi tentu King ini kan raja ya, tapi di atasnya kan ada maestro. Maestro agen agung yang membawa seorang King ini Tarkam. Jadi raja di Indonesia. Nah, pertanyaanku kan gini. Bagaimana cara agen agung itu membujuk orang-orang seperti ini, seperti King dia kita ini untuk bisa mau gitu loh, literally mau untuk main di Tarkam Tarkam. Kalau untuk pemain Tarkam masih aman om. Yang agak sulit kita ngebujuk pemain timnas atau pemain liga, pemain dulu mantan timnas lah gitu ya, bukan pemain timnas nanti mantan timnas. Nah kejadian kemarin kayak saya harus ngebujuk Ferdinand Sinaga, terus Evan Dimas, Gunawan Dwi Cahyo, awalnya itu Ismet Sopian, Maman, Diego Michel. Itu biasanya saya om meyakinkan mereka saya bayar duluan. Saya bayar duluan. Jadi misalkan om ini ada pertandingan nih, Pan ada pertandingan di sini, uangnya misalkan segini. Ini saya kalau nggak percaya minta nomor rekening, saya transfer dulu setengahnya, H-1 saya bayar. Jadi mereka juga kan ibarat kata percaya lah. Terus nama baik juga om harus dijaga om di Tarkam. Jangan ngecewain pemain. Kita bawa pemain juga jangan sampai pemain itu kecewa, gitu kan. Kita harus komitmen. Misalkan kita sudah deal sama mereka, ya kita harus kasih gitu. Terus untuk pemain juga harus ngerti. Kalau misalnya kita sudah deal sama agen, ya kalau agen ngambil fee yang di atasnya ya pemain juga harus ngerti kan kita semua udah deal, semua saling menguntungkan. Om dapat rezeki, misalkan saya juga dapat rezeki gitu. Nah itu kan kalau pemain-pemain yang kategorinya pemain-pemain profesional ya, gitu kan suruh main Tarkam lebih banyak dia main misalnya di finalnya aja atau satu kompetisi. Biasanya di final om, semifinal dan masih final. Dia bintang tamu biasanya, itu masuknya kategorinya guest star untuk meramaikan penonton. Itu aja sih. Kalau dari awal-awal sih biasanya standar-standar aja om Tarkam itu. Tapi udah mulai 16 besar, 18 semifinal, final itu udah luar biasa. Udah luar biasa om. Itu luar biasa atmosfernya plus duitnya ya berarti? Betul. Udah semua udah top lah om. Gitu. Itu berapa kalau sampai level semifinal, final itu membujuknya itu sampai kalau boleh tahu tuh sampai angkanya berapa? Untuk satu tim? Untuk pemain yang dibujuk lah, pemain yang profesional. Yang profesional banget nih loh, yang grade A timnas lah atau apa gitu. Itu biasanya 2 digit. 2 digit ya? 2 digit, itu belum di luar akomodasi, hotel kita siapin, terus makan mereka kita siapin. Gitu, jemput juga nanti di bandara. Kebayang ya bosnya ya? Hing. Jadi dimanapun bisa aja ya, misalnya ngadainnya di Kalimantan lah, di Sulawesi. Aman om. Saya sering bawa ke Kalimantan, ke Riau, terus kemarin di Madura. Tapi biasanya kalau ke yang jauh-jauh gitu saya nggak dateng om. Karena capek, biasanya pemainnya aja yang datang. Kecuali satu tim kayak kemarin di Sampit, gitu. Nah itu saya dateng om. Satu tim pemain asing. Itu yang lucu lagi tuh om. Di Sampit itu kita satu tim, di sana kita disambut kayak Real Madrid om. kayak pemain bintang dikalungin bunga, terus dikasih tarian-tarian adat kita di situ. Terus ya banyak imigrasi juga di situ. Nah saya juga mau nekenin ya kalau mau Tarkam itu surat-suratnya harus lengkap. Asing itu jangan sampai cuman punya paspor aja. Mereka tuh harus punya minimal kitas itu izin tinggal gitu, bisa lah minimal gitu kan. Suratnya harus lengkap gitu, karena kan kalau nggak lengkap nggak boleh. Kalau paspor kan kunjungan ya nggak boleh dia kerja. Itu saya nyekanin ke teman-teman kalau mau ambil pemain harus cek dulu surat-suratnya, karena takutnya nanti imigrasi ya itu kita salah juga. Itu makanya alhamdulillah selama saya main Tarkam aman om. Gitu. Jadi pemain-pemain asing pun banyak juga yang bisa dipakai buat Tarkam juga ya, pemain-pemain asing yang bermain di klub-klub profesional. Banyak om.
Dulu itu Om, kita bicara flashback dulu ya. Dulu itu Om, nggak ada YouTube, nggak ada TikTok, nggak ada apa. Jangankan para pemain asing, pemain liga juga dulu larinya ke Tarkam Om. Mohon maaf ya, dulu itu klub-klub itu gajinya kebanyakan ada yang telat lah, bukan nggak dibayar, telat. Iya. Sekarang kalau misalnya telat 2 bulan Om, anak istrinya mereka mau makan apa? Iya. Akhirnya mereka larinya ke Tarkam Om. Itu saya jemputin di bandara ada. Nah dulu masih bisa saya kondisikan Om, media itu kan cuma fotografer aja. Nah itu sama panitia saya udah kondisikan bahwa hari ini nanti ada pemain Liga 1, pemain timnas yang bakalan bermain, tolong jangan ada foto di lapangan. Kalau mau foto mereka pas pakai pakaian bebas. Nah itu aman Om. Ini pemain ini mau berjalan dengan atmosfer biasa aja atau banyak pemain liga yang bermain. Oke Mas Agung, nggak apa-apa, kita sepakat. Nanti banyak datangin. Nah itulah. Itu. Emang maestro. Udah level mengkondisikan, membawa bintang, tinggal daerahnya mengalungi. Kasusnya. Nah, kita akan perdam lagi. Kita akan break dulu. Nanti setelah break kita akan kembali lagi. Tentunya dengan yang lebih menarik lagi. Jadi gitu Abang Indro. Tiba-tiba gitu aja. Ya itu tuh gini. Jadi salah satu yang bikin gue tertarik kepada maestro kita, maestro Tarkam kita. Ini harus berani ngomong gitu tuh. Maestro Tarkam. Salah satunya itu kan di TikTok itu kan viral. Video ini bawa Eloko Gonzalez kan, terus bawa Evan Dimas khususnya kan. Dan itu gimana tuh Bang? Kok bisa Abang seberani itu untuk ya bosnya ini seberapa kayak sih? Gitu aja sih. Kok bisa gitu? Gimana tuh cerita aja Bang? Nah itu kalau untuk itu tuh ada dulu open turnamen di Banjarnegara, ISC. ISC itu kayak ibarat kasarnya perusahaan PT mengadakan open turnamen di daerah Banjarnegara. Mereka kerjasama dengan beberapa sponsor dan mereka merequest dari 8 besar sampai ke final ada Gestar. Jadi itu di situ itu Gestar dia konsepnya timnas tahun berapa ya itu kalau rombongannya Gunawan Wicayo, semua Okto, pokoknya legend-legend timnas lah. SEA Games 2001 ya, Gunawan Wicayo kan bareng sama Abdul Rahman kan, di coachnya RD masih inget. Nah itu mereka request, jadi itu banyak pemain yang ada Okto Maniani, Ismet Sopian, Samsir Alam, Ferdinand Sinaga, terus Julham juga. Julham Zamrun, Ronaldo Indonesia. Terus ada juga pemain timnas tapi bukan saya yang bawa ya, itu usia 23 pasti tahu lah. Siapa nih, penasaran nih. Itu pernah ada spot hoki Caraka main juga di situ. Hoki. Hoki Caraka pernah main juga di situ. Terus pas di final itu ada Evan Dimas, Diego Michel, Ferdinand Sinaga dan Christian Gonzalez. Itu luar biasa itu pertandingan kompetisi emang apa yang dinamakan Piala Dunianya Tarkam. Piala Dunia Tarkam. Karena supporternya juga ngeri itu, pendapatannya aja tiketnya itu satu kali pertandingan itu bisa nyampe 200 juta penontonnya aja ya, antusias. Padahal tempatnya itu di kampung, di desa itu susah aksesnya juga, tapi yang nonton ngeri, bos-bos kentang itu, bos-bos wortel, terus bos-bos ini enggak, itu gengsi itu, top itu. Kalau di dunia itu ada bos ban Pirelli ya kan, ada bos-bos besar, ini bos kentang dan bos apa? Bos wortel bertalu. Karena kan mereka para petani biasanya di situ itu. Itu bukan juragan lah. Bukan stadion yang gede gitu, bukan. Nggak ada, lapangan Tarkam aja biasa, lapangan Tarkam. Jadi tapi tempatnya enak. Jadi dia itu lapangannya di bawah, di atasnya itu kayak tribun, tapi bukan tribun, itu tanah, gundukan gitu gundukan itu, tapi kayak tribun, tapi bagus itu, penontonnya ngeri, luar biasa itu, mantap itu di situ. Itu nggak ngeri main begitu? Ngeri, karena waktu itu juga sempat kejadian beberapa kali sih insiden-insiden kayak gitu, cuman alhamdulillah berjalan dengan lancar. Aman negara lah ya. Aman negara. Nah itulah pertama kalinya Evan Dimas turun di Tarkam. Itu sejarahnya Evan Dimas turun di Tarkam, makanya banyak dikenal. Bukan Tarkam itu cuma jadi gestar ya, bukan ini bintang tamu sih sebenarnya. Bintang tamu, tapi main juga gitu. Main juga, ikut bermain dia. Gitu.
Itu saya jadi penasaran deh, kenapa Evan Dimas seorang yang dianggap bintang di zamannya lah ya gitu, dianggap salah satu talenta terbaik Indonesia itu mau main Tarkam. Saat itu kan dia main di Persik Kediri kalau nggak salah ya. Terakhir di Iya Persik Kediri. Persiba. Oh Persiba. Ya, di Persiba dia terakhir di Persiba. Mungkin ya buat jalin silaturahmi lah, terus jaga kondisi mungkin. Tapi saya ada cerita sama Mas Evan, dia juga udah nggak mau Tarkam. Paling mau diundang sebagai bintang tamu aja. Karena dia udah ngelatih SSB di kampung dia. Gitu. Oh. Udah jadi pelatih dia. Udah pelatih di Tulungagung ya kalau nggak salah. Di Tulungagung dia udah jadi pelatih. Jadi dia fokus untuk pelatih. Dia udah capek katanya main bola. Tapi pengaruhnya gimana sih Mas Tarkam sama misalnya pemain-pemain ini ekosistemnya ya? Bagaimana, apakah memang membantu bisa membuat stamina tetap oke gitu Tarkam ini atau gimana? Mereka itu pemain-pemain liga itu biasanya Tarkam itu pas di jeda kompetisi, libur. Berarti kan biasanya dalam 1 tahun itu kontrak itu di Liga 2 itu biasanya 10 bulan. Kalau Liga 1 12 bulan. Selesai kompetisi itu mereka kan lepas. Jeda tuh selama 3 bulan. Nah, itu mereka menjaga kebugaran tubuh mereka sama sentuhan mereka biar ibarat kasarnya mereka itu nggak ini banget lah, ada kompetisinya gitu. Nah, itu mereka biasanya buat jaga kondisi. Dan jangan salah nih Om, di Tarkam ini juga banyak talenta pemain Tarkam yang bermain di liga awalnya dari Tarkam. Wah, menarik ini. Namanya dari Tarkam banyak pemain banyak lah kalau saya sebutin. Gitu ya, contoh kecilnya kayak Coach Ilham Jaikusuma, Bang Jabrik juga yang kemarin diundang di sini. Terus ibarat kasarnya kayak dulu Bang Adam Ali juga main Tarkam. Kalau sekarang kan karena udah menghargai Persib Bandung, jadi udah nggak mau Tarkam juga. Terus Sadil Ramdhani juga pernah main Tarkam. Biasanya mereka itu ada juga ya. Nah, yang kayak sekarang nih pemain-pemain Tarkam sekarang sudah pada main di liga semua. Alhamdulillah yang sering main Tarkam. Gitu. Jadi dari Tarkam itu mereka bisa lah untuk jadi pemain liga karena banyak dilihat, oh ini bagus gitu kan. Gitu. Oh, jadi ini menarik nih. Tadi kan ini kan berarti Maestro Agung ini, Maestro Agung ini dia jadi kayak berkah gitu loh ya. Beliau sendiri kan tadi cerita nih Abang Indro. Dia karena Tarkam bisa umroh. Nah, kan alhamdulillah kan. Ini bau-baunya masih bau-bau Mekah nih. Menciumnya nih masih alhamdulillah berasa di Mekah. Gitu. Mekah Maestro. Nah, pertanyaannya kan begini, kalau itu kan menang nih, ya kalau kalah gimana itu? Nah, itu resikonya kan. Resikonya kan kalau kalah gitu ya. Itu apa tuh? Apa nanti Bohir lapangan. Gua malas sama pemain lu, gua kalah kayak gitu. Gimana? Kebanyakan itu ya emang kalau nggak di tim, nggak di Tarkam, kalau kalah tuh nggak enak. Kita makan aja nggak enak. Tapi yang lebih parah lagi biasanya bosnya tuh kadang suka ninggalin kita di lapangan. Sedih gitu. Kadang ada juga cerita pahit saya dulu tuh nunggu uang bayarannya juga lama. Belum dibayar. Karena kalah. Karena kalah sampai jam 12 malam kita nungguinnya sama pemain. Tapi alhamdulillah untuk ke depan ini dulu ya, kalau sekarang saya mintanya profesional di Tarkam. Jadi sebelum main kita dibayar semua. Karena kita semua datang ke situ kan untuk menang, bukan untuk kalah. Jadi tolonglah bos-bos juga hargain. Nah, sekarang sih alhamdulillah. Dulu sampai ditinggalin saya, sampai nunggu bayaran sampai tengah malam saya pernah di lapangan. Bosnya nggak ada. Di lapangan sampai kita kemana? Ke rumah bosnya baru. Itu banyak lah kejadian itu. Malah dulu juga pernah saya bawa Maman Abdurrahman di Pagendanga, di Pandeglang, sama juga itu. Nunggu, Bung ini belum dibayar katanya gini. Tunggu aja Bang, gua laporin polisi nih katanya gini. Itu mau dilaporin polisi? Ya, ada juga, tapi dulu lah. Tapi sekarang alhamdulillah, sekarang tuh Tarkam udah mulai maju lah. Udah mulai bagus lah. Jadi untuk mengurangi risikonya minta bayaran duluan. Makanya itu untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Itu aja sih. Itu menarik sekali ya. Bisa jadi kalau kalah ditinggal, kalau ini nyampe Mekah gitu ya. Nah, saya malah tertarik lagi tuh soal Evan Dimas ya. Evan Dimas ini kan berarti sekamar ya? Dulu pernah satu kamar di hotel apa sih itu namanya di Banjarnegara. Nah, salah satu cerita paling terkenal di
di dunia maya di TikTok ini kan cerita sama abang bahwa Evan Dimas ini udah nggak mau main bola ya. Iya. Kan Itu gimana ceritanya sih, Pak? Iya, karena dia udah ibarat dasarnya pengen fokus melatih aja sih sebenarnya. Sekarang tuh udah jenuh lah mungkin main bola ya. Ibarat dasarnya terus ya yang saya udah bilang kemarin, karena kan di kompetisi di Indonesia itu kan aslinya banyak. Persaingan juga sekarang kan udah ketat. Berat lokal, banget ya. berat, ya. Apalagi pasti kan dari kiper, stopper 2, gelandang sama striker sudah pasti dihuni asing. Paling sisanya bek kiri, bek kanan, sayap kiri, sayap kanan. Yang kita pasti pemain Indonesia kan. Pasti dari stopper ini 2 ini udah pasti asing. Gelandang udah pasti asing. Striker udah pasti Apalagi? asing gitu. Apalagi di timnas ya. Timnas. Nah, sekarang kiper aja kan. Nah, kan kiper coba lihat ceklah di semua tim itu. Pasti kiper asing semua. Berasing. Kiper asing. Nah, itu kiper lokal kan hanya cuman buat cadangan aja. Nah, Evan Dimas frustasi juga nggak dengan banyaknya pemain naturalisasi atau apa, bilang gitu nggak? Ya, sempat ibarat kasarnya udah nggak sehat gitu, ibarat kasarnya ya mungkin dia udah kecewa lah gitu kan, karena kan talenta muda ini mau dibawa kemana nanti ke depannya. Kalau misalkan kompetisinya banyak dihuni pemain asing, makanya dia sekarang untuk gantung sepatu lah, mau fokus ngelatih aja katanya. Itu jadi dia sekarang punya SSB di kampungnya dia. Itu. Kalau dari pemain-pemain timnas yang nggak pernah mau main di Tarkam, ada nggak Mas? Banyak juga yang mau main Tarkam. Kayak Bang Pamungkas, biarpun yang request yang mau bayar 50 juta kayak 70 juta, 100 juta nggak bakalan mau. Itu ada juga pemain yang nggak mau Tarkam, ada. Tapi kebanyakan ya Tarkam. Tapi ada berkahnya juga Tarkam. Kemarin Osvaldo Hai, saya udah cerita kan, main Tarkam besokannya tekan kontrak bersama kan. Iya kan? Berkah gitu. hal ini. Berkah maestro. Iya itu menarik sekali ya. Jadi apa namanya? Ini kan Evan Dimas, terus beberapa pemain timnas kan dia literally nggak mau. Tapi saya malah penasaran gini ya. Ini kan Tarkam ya, ini bola. Dan saya penasaran ini loh, ritual mereka sebenarnya. Ritual para pemain ini ketika masuk ke lapangan gitu. Ada nggak cerita-cerita lucunya? Banyak cerita lucu yang masalah yang tadi kita udah bicarain ya. Kayak kemarin saya nonton stand up comedy Bang Oki itu cerita asli dia. Karena saya pernah ngalamin. Sempat saya pernah ngalamin, kadang ada yang bosnya, Bung, nanti pemain semua datang jam 2 ya, biar kita duluan, jangan sampai yang tim lawan datang. Siap bos. Kita udah datang, yang penting injak rumput. Oke, kita jam 2 sudah nyampe lapangan, udah injak rumput. Itu kata dukunnya gitu ya? Kata orang pinternya katanya begitu. Terus nanti masuknya belakangan katanya, jangan duluan gitu. Tapi kadang ada juga benar sama, mereka nggak mau masuk, kita nggak mau masuk, masih itu nungguin prit gitu ditunggu di tiup kan, ayo masuk ini nggak mau masuk, udah kena kita di situ. Pura-pura betulin sepatu lah, ada yang pura-pura apalah, kata saya, masya Allah, kata saya, kita nggak mau ikutin, itu perintah dari bos yang bayar kita, ya kan? Iya. Dipikir secara logika kan ibaratnya, ya udahlah, namanya mau main menang mau kalah itu ya, tapi emang harus begitu. Ada, emang bener kejadiannya seperti itu, ada. Udah gitu taunya dukunnya sama. Iya, sama dukunnya airnya. Terus ada yang suka minum gabah, beras tau kan? Gabah. Terus ada yang suka minum apa sih namanya, lada, kayak gitu itu. Pada minum. Nah kan saya udah pernah cerita juga itu, yang pemain Korea Kim Dong Chan disuruh minum gabah kan, habis itu langsung alergi, bentol semua. Keren, itu kenapa kamu mau aja minum? Aku takut Bung, kalau aku nggak minum tim ini kalah, nanti aku yang disalahin, gitu kan. Itu pemain Korea Pak. Ya, itu Kim Dong Chan. Akhirnya saya minum. Itu saya posisi lagi sakit tuh, lagi dirawat di rumah sakit itu. Saya nggak datang ke lapangan. Ini aku bentol-bentol di video semua. Udah friend, kamu berobat aja, nanti aku yang bayar. Udah gitu. Saya langsung telepon, bos, ini gimana? Iya Bang Agung, katanya tadi suruh minum gabah. Kan ya main Korea bos, Kim Dong Chan ngapain main itu? Ya dianya minum aja Mas Agung ya. Udahlah kata saya. Akhirnya alergi mungkin ya. Itu lucu lah, banyak lah kejadian-kejadian. Nah itu kalau misalnya pemain-pemain asing yang diundang gitu kan, terus ada ritual kayak gitu, Banyak mereka pasti mau. juga, ada banyak juga yang nolak, ada juga ada yang mau.
Kayak si King Tarkam aja sejak kita tuh kalau mau main sepatunya lah didoain dulu sama dia, pakai minyak lah, pakai sabuk, sabuk apa sih namanya? Ya sabuk juga kita nggak tahu lah dia pakai sabuk lah apa itu banyak kayak gitu. Karena kan mungkin bukan di kita juga kan, di daerah-daerah mereka juga pasti ada seperti itu. Tapi kalau saya Bismillah aja lah. Berarti emang bener kita Bro. Kita bikin gerakan dukun Nusantara untuk bikin Indonesia masuk Piala Dunia. Belum ada itu ya. Makanya kalau netizen bilang katanya kalau dukunnya bagus Indonesia udah lolos Piala Dunia. Nah, kan ada aja juga cerita yang berarti dukun lawan lebih bagus. Atau kagak kita bisa lewatin laut itu. Itu ya ampun lucu Karena banget. mainnya di Arab Saudi lagi kan. mereka juga pasti banyak lah, pasti di setiap daerah adalah seperti itu gitu. Yang penting keyakinan kita aja, nggak usah percaya 100% juga, tapi emang ada seperti itu, kita juga bingung. Tradisi ya, mungkin ya, maksudnya tradisi nggak ya? Iya bisa jadi. Tradisi kan udah Budaya. ya budaya, betul. Loh. Berarti bosnya ini mengeluarkan duit untuk pemain, ya, mengeluarkan duit untuk apa namanya, untuk inilah apa stadion bla bla bla, plus dukun. Jadi paling sakti siapa nih kalau pengalaman dari seorang Maestro Agung, dukun mana yang paling sakti nggak akhirnya bisa membuat tim 100% win rate-nya 100% lah kalau bahasa game itu. Kalau itu biasanya itu tuh dari bos mereka. Saya nggak pernah bawa yang kayak gitu. Mungkin dari bos-bos mereka tuh punya pegangan sendiri lah ya. Jadi dia nanya-nanya, kalau saya nggak pernah bawa. Biasanya ada aja gitu. Kadang ada yang apa sih yang lucu lagi, kita didoain dulu nih udah pakai seragam, dibacain kan, didoain dulu nih, terus suruh baca ini gini, tapi waktunya kalah juga. Kacau negara. Yang kena penalti dukunnya. Tapi kadang yang saya lucu om nih, kadang tenang Pak Agung, hari ini kita menang 3-0, aman pokoknya. Nah ini 3-0 kita ya udah main, pas main kita kalah 3-0. Kacau kata saya, ini gimana nih? Wah kata saya, makanya kadang aduh ya udah. Tapi kalau kita nggak ngikutin itu kan punya bos yang bawa. Kalau kita nggak ngelaksanain, kalau tim ini kalah nanti kita disangkanya gimana gitu kan. Mungkin karena berdiri lagi jadi kalah 3-0. Ada yang berdiri. Ada yang berdiri itu apanya itu. Dan tadi itu sempat cerita tuh, itu beneran kalau mau nendang itu ada apa? Kayak ada sosok-sosok putih di gawang gitu, itu juga akibat dukun-dukun ini? Iya. Loh ada juga kemarin kejadian juga tuh di daerah Persimura, habis main kesurupan. Hah? Habis main kesurupan, langsung nggak kuat dia. Itu ada juga. Itu langsung dituin sama paranormal. Nah itu mungkin saya juga nggak tahu lah, udah tetap saya senyum aja. Kayak gitu. Itu khazanah Tarkam itu. Dinamika Tarkam. Kesurupan itu. Gitu. Narik deh. Ya ada juga yang ngomong, kan pemainnya yang ngomong, bang, buset, gue melihat Bundurowo di tiang gawang katanya. Ada juga yang ngomong gitu, lo yang bener lu beneran bang katanya. Dia bilang gitu. Tapi ya udahlah, kita mau gimana? Karena yang paling lucu itu kalau paling sakit itu kita kalah dukun, bukan kalah main. Enggak. Kita udah nyerang, iya kan, dari beduk subuh sampai beduk maghrib nggak masuk. Bagian dia tendangan bebas masuk langsung. 1-0 kita kalah, sakit itu. Saya juga pernah ngalamin. Ini gawang lawan. Sebelum dia mau main, dia siram dulu air ke gawang dia. Ke gawang dia nih dia siram dulu nih. Saya senyum aja. Tapi bener ini nggak masuk. Mantau tiang lah. Tapi bola kalau di syuting tuh nggak mungkin nyampe kencang lah kayak ini. Udah lokal itu. Tapi ya, saya kadang suka pikir, mungkin bukan rezeki itu aja. Tapi ada yang seperti itu, saya ngalamin sendiri. Makanya yang stand up Mas Hoki itu, dia cerita seperti itu, saya yakin 1000% dia pasti ngalamin sendiri kejadian seperti itu. Nggak mungkin saya bisa ngomong gini kalau saya nggak ngalamin. Gitu. Berarti ada yang beberapa efek sakit ya, maksudku sakit selain karena cedera ya, ini sakit gara-gara efek perdukunan juga ada ya? Ada, sampai kesurupan mereka. Oh benar ada. Itu BPJS-nya gimana tuh? BPJS-nya gimana tuh? Sampai nangis itu yang bosnya. Sampai dia kesurupan itu kan bahaya juga kan. Nggak kuat kali pemain nahan itunya kali. Nah ini kita menarik, kita ngomong soal cedera berarti. Tadi kan itu kan cedera mistis lah ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain itu. Nah itu kalau soal cedera di Tarkam itu gimana? Nah makanya di Tarkam itu bedanya sama Liga. Kalau di Liga kan kita sudah terjamin. Iya. Dari kalau ada cedera
pasti klub yang biayain semua. Iya. Nah di Tarkam itu nggak ada seperti itu minusnya cuma itu aja. Kalau gaji aman, Lebih tinggi. bonus aman, gitu kan? Iya. Pertandingan juga lebih dikit Tarkam 2 kali 30 menit. Nah itu dari cedera itu. Kalau cedera misalkan amit-amit sampai ACL itu kan harus operasi. Nah itu paling cuma kebijaksanaan dari bos saja. Tapi ada juga Tarkam sekarang alhamdulillah ada ambulan. Saya udah minta setiap kompetisi Tarkam disiapkan ambulan di lapangan. Karena benturannya kan Tarkam kan lebih cepat pertandingannya, terus tensinya juga sama lah kayak di liga juga. Takut ada yang benturan-benturan ini, jadi ada penanganan pertama. Nah sempat juga saya ditawarin juga ada sama siapa tuh, ibu siapa itu Tarkam dimasukin jam sostek. Wih, menarik ini. Belum saya masukin tuh itu. Jadi setiap kompetisi Tarkam itu pemainnya didaftarin jam sostek. Jadi kalau misalkan ada cedera ditanggung sama pihak jam sostek. Tapi kan sebenarnya kalau Tarkam itu cedera UCL itu dalam 1 tahun paling 1 atau 2 orang aja yang cedera itu. Selebihnya aman-aman aja, paling cedera-cedera ringan aja. Nah kemarin sempet mau kerjasama sih gitu, cuman kan saya ngurusinnya pemain, bukan kompetisinya. Gitu. Tapi saya mau coba kalau ada yang kompetisi saya mau masukin itu BPJS itu. Nah sebagai maestro pernah nggak ngalamin ini pemain-pemain timnas lah atau tim liga yang main di Tarkam akhirnya cedera terus digugat sama klub yang memiliki pemain itu? Kalau dia kan bertandingnya kan jeda kompetisi Om. Iya. Jadi kalau pas bagian dia cedera, tahun ini dia nggak bisa dapet tim karena cedera, gitu. Jadi ibarat kasarnya bukan dia lagi kontrak. Nah makanya kan saya saranin semua untuk para pemain liga, kalau kompetisinya masih aktif janganlah main di Tarkam. Karena kan nggak boleh, di kontrak juga nggak boleh. Udah dijelaskan di kontrak tuh nggak boleh Tarkam. Walaupun lagi break ya. Kalau break jeda kompetisi, misalkan udah libur kompetisinya, kan berarti kontrak dia sudah selesai kan? Nah itu boleh untuk jaga kondisi mereka gitu kan. Kalau emang mau main Tarkam ya saya nggak ngelarang. Tapi resikonya ya cederanya itu. Tapi ada juga yang kemarin juga ACL, kayaknya 1 tahun dia nggak bisa main liga. Di liga. Iya, tapi alhamdulillah sekarang dia udah di liga lagi. Tapi klubnya protes nggak? Misalnya emang walaupun kontraknya lagi nggak diperpanjang nih, masih putus dulu kontraknya pas lagi libur. Tapi kan nanti di liga selanjutnya, gue mau pakai lagi pemain ini nih. Ya enggak, karena kan nggak ada ini, kecuali dia 2 tahun kontrak. 2 tahun kontrak kan berarti kan berjalan terus tuh kontrak. Nah dia main Tarkam cedera, nah itu bisa diputus kontraknya 1 tahun, karena resikonya ditanggung sendiri sama pemain. Tapi kalau pemainnya sudah 1 tahun aja kontraknya, selesai dia cedera, ya udah tahun ini dia nggak dapet tim, itu aja. Cuman resikonya lumayan, operasi kan lumayan, hampir 60 ya Om ya kalau operasi ACL. Belum perawatannya ya? Nah belum fisioterapinya. Itu. Ini pernah ya punya pemain yang sampai level ACL ya? Ada 1 teman saya baik banget itu. Tanpa kita nyebut nama lah ya? Ya dulunya juga dia dari Tarkam, tahu-tahu di liga. Ikut saya main Tarkam nih, tahu-tahu dia masuk liga. 1-2? Liga 2. Liga 2 dia main di Liga 2. Nah terus pas begitu dia libur, dia main lagi sama Tarkam, cedera. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah main lagi. Liga 2 lagi? Liga 2 lagi. Dengan klub yang berbeda? Dengan klub yang berbeda. Mantap juga ini. Dengan klub yang berbeda. Nah ini ada satu yang menarik nih soal pertarkaman. Jadi tempat itu kan di Republik Depok nih, di Jawa Barat. Ada klub yang namanya tuh kayak Eropa Timur. Kayak namanya Dejan FC. Ya kan mana ada klub Indonesia pakai Dejan gitu. Kayak main Kroasia gitu, ada main Bulgaria gitu-gitu ya. Dejan Lovren. Dejan Lovren. Seru banget nih kawan satu ini. Gitu-gitu lah. Ini kan dulu saya sempat itu dulu ngikutin nonton lah Tarkamnya gitu ya. Karena ternyata dia sekarang kan udah jadi klub profesional kan. Dia dulu Tarkam gitu ya. Nah, bisa cerita kayaknya kan Maestro ini kan ngikutin lah semua dunia pertarkaman di Indonesia, termasuk juga Dejan FC. Om Dejan tuh deket banget sama saya. Udah kayak saya anggaplah ayah saya lah dia ibarat kasarnya dia tuh dulu tuh pemainnya tuh main Tarkam, tapi dia satu tim. Pemainnya itu aja kalau Tarkam. Nah, masuklah dia Liga 3 kemarin.
waktu dia di Liga 3, saya di Rans posisinya. Saya telepon, Om, Rans ngadain uji coba nih. Akhirnya uji coba sama Dejan gitu kan. Itu prosesnya Om, dia ngerasa bisa lah buat tim untuk bantu teman-teman, kan banyak juga anak Depok yang main di situ tuh. Arai, Andi Sofian gitu kan, Habib gitu kan, buat bantu yang di Depok itu jadi pemain liga lah ibarat kasarnya. Sering saya uji coba, rezekinya bagus Om. Dia 1 tahun di Liga 3 langsung naik Liga 2. Iya kan, nggak nyangka kan tim Tarkam tahu-tahu Liga 2. Karena mereka itu mainnya, Omnya juga nih, kalau Om Dejan ini, kalau main Tarkam itu jangan sendiri lu. Kalau mau pakai paketan Dejan satu tim. Iya. Jadi kalau kemana-mana tuh paketan Dejan itu satu tim dia, nggak mau dia pecah-pecah 5 orang, 6 orang nggak boleh sama Om Dejan. Jadi dia kalau mau main, ya udah kamu main satu tim. Jadi chemistry-nya udah ada, terus apa sih namanya, persaudaranya udah ada, udah kuat lah ibarat dasarnya. Masuk Liga 2, ternyata kan di Liga 2 juga, mohon maaf ya udah tau lah ibarat dasarnya kan, disikat juga dia kan. Akhirnya nggak kuat-kuat banget, disikat, sekarang Liga 3 lagi. Iya. Gitu. Saya masih ingat tuh, saya kan suka sama satu pemain timnas ya. Budi Piton. Nah, Budi Piton itu pelatihnya begitu. Ya, setengah gitu. musim dia. Setengah musim itu. Dan nama Dejan itu kayaknya itu nama anaknya atau nama Anaknya. Anaknya ya tadi. Nah Om Dejan itu saya juga nggak tahu namanya siapa. Om Dejan terus. Anaknya itu ternyata. Nama anaknya. Indra. Nah ini ada juga nanti ada suatu saat nih ada gebrakan baru juga. Ini bos saya juga rencananya mau bakalan di Liga 4. Oh. Di Liga 4. Kita mau bikin gebrakan, kita bikin Liga 4, 1 tahun kita naikin ke Liga 3, naikin lagi gitu, doain aja lah. Kita mau bikin gebrakan di daerah Kabupaten Tangerang nanti. Gitu. Saya merinding ini, karena saya membayangkan gini, Abang Indro, ini berkah Mekah nih. Udah ada Dejan FC, contoh bukan amatir sih ya, Tarkam ke profesional, ada lagi Tangerang. Lu bayangkan kalau seluruh Indonesia yang banyak banget ini kan Tarkam-Tarkamnya berubah jadi profesional, itu kan ekosistemnya akan bagus banget kan. Betul. Nah kalau misal itu langkah gimana untuk bisa sampai level ini kan 1-2, kalau bisa seluruh Indonesia gitu ya, Liga 4-nya JC Tarkam semua gitu kan. Itu asik banget ya gitu kan. Iya, kompetisinya pasti lebih seru lagi biasanya. Cuman kan kalau Liga 4 kan usia masuknya kan, 20 ke bawah, paling senior ada beberapa aja. Nah kita juga buat jenjang lah buat teman-teman junior ini bisa berkembang gitu kan. Cuman hanya bukan di Liga Tarkam, makanya kita mau buat Liga 4 nanti kita mudah-mudahan lagi diurus semua. Mudah-mudahan kalau udah clear nanti saya kabarin dah. Ini beneran maestro ya Bang? Iya. Dan Tarkam sendiri kan sebenarnya menjadi kelamaan dia bermain saat turnamen aja kan, paling sebulan gitu kan. Kalau dijadikan kayak Dejan lah, kayak nanti Liga 4, itu gimana prosesnya untuk pemain-pemainnya sendiri? Kalau Tarkam cuma 1 bulan doang, tapi rutin Om 1 bulan. Pemain Tarkam itu sedihnya tau gak Om? Kapan? Bulan puasa Om. Ada jualan. Kita pada jualan Om bulan puasa Om. Ada yang jual sarung lah, ada yang jual, karena kita nggak ada Tarkam bulan puasa itu. Bulan puasa itu kita nggak ada Tarkam Om. Kita mungkin juga diadain malam ya. Ada juga sih beberapa kompetisi, tapi nggak kayak sekarang gitu kan, banyak kompetisi. Kita tuh kalau bulan puasa emang benar-benar fokus safety uang, benar-benar ya buat ibadah, gitu kan. 2 bulan ke depan ini kita udah harus safety, itu aja paling sedihnya. Kalau di liga kan bulan puasa masih dapat gaji dia, masih dapat gaji, gitu. Nah tapi kalau di tim itu biasanya Liga 4 itu cuma paling 1 bulan Om kompetisinya. Saya berarti persiapannya 2 bulan, kompetisinya 1 bulan. Dia nggak lama kompetisinya. Beda di Liga 3 ya. Liga 3 sekarang ini kan nggak tahu nih sistemnya sekarang nih. Home away atau grup nih Liga 3 nih? Masih grup ya? Nah, itu masih agak lama, sama kayak Liga 2. Kalau Liga 4 sebentar. Waktu kemarin saya di Nathan aja cuma 1 bulan saya. Saya di kontrak di Nathan 1 bulan aja. Kompetisinya jalan 1 bulan, persiapan 2 bulan. Kalau Tarkam kan tiap bulan ini ada. Terus mainnya bukan di sini aja Om. Pindah-pindah ya. Tangerang, pindah ke Bekasi, pindah ke Pandeglang. Kadang kan semua berjalan kompetisi. Di Tangerang ada, di Bekasi ada, di Pekalongan ada Jawa, terus di Banten ada. Enak nih Om. Hari Senin kita main di sini,
Hari Selasa kita main di sini, hari Rabu main di sini, hari Kamis main di sini. Kadang full. Yang kacau itu kalau bentrok Om. Nah ini yang bentrok ini, bosnya itu pengennya saya datang semua Om. Nah saya lagi belajar ilmu Kiai Santang nih Om. Wah, biar kebelah nih badan saya. Karena saya bingung. Kan sebenarnya tuh pemain bola itu yang penting pemainnya datang kan? Iya. Saya nggak mau main. Nah tapi bosnya ini nggak mau. Maunya maestro datang. Maunya saya yang datang. Pelatih. Nah ini saya kasih tahu juga Om. Saya itu bukan pelatih sebenarnya Om. Saya nggak ada lisensi Om. Iya. Cuma di sebuah tim, karena kita bawa satu tim, itu harus ada yang ngatur Om. Karena ego pemain itu masing-masing pasti punya ego masing-masing. Iya. Pasti mereka individu semua. Terus posisi mereka pasti itulah karena saya yang bawa pasti mereka respect sama saya. Jadi tim ini kalah menangnya tim ini saya bertanggung jawab. Jadi kau dengarkan kata saya. Alhamdulillah selama ini sudah nggak ada pelatih Om, saya nggak ada. Tapi rencananya saya mau ambil juga lisensi Om. Oh, ini berita bagus ini. Maksudnya biar lebih pengalaman lagi. Iya, Itu saya paling dapat ilmu itu tau dari siapa Om? Siapa? Itu di liga ini Om, dari Gus RD, dari Gus Nasua. Jadi saya kan operasional, saya pelayannya pelatih sama pemain. Iya. Saya dekat sama mereka. Jadi ini materi ini yang paling bagus, porsinya apa sih, ini gimana ini. Nah kita liatin. Termasuk Coach Nova ya. Gus Nova. Nah ini saya dapat formasi 4-2-3-1 dari Gus Nova. Itu 4-2-3-1 itu tengahnya kuat lu Gung katanya. Depannya solid, belakangnya lu aman. Yang penting lu punya wing kiri, wing kanan lu bagus. Dia bilang. Nah itu kalau bisa pemain yang biasa satu klub Tarkam gitu, kan biasanya strikernya nggak ada. Tiba-tiba maestro datang bawa pemain kayak Evan Dimas nih, gantiin striker. Itu marah. Nggak mau mereka Om. Nggak mau. Kalau kayak Dejan dicampur-campur sama tim-tim lain nggak mau dia. Nggak mau dia. Beda kalau misalkan paketan lain ya. Kalau Dejan itu kan karena dia tim. Kalau paketan lain kan sekarang ini paketan Om. paketan inilah main bolanya. Ini digabung nggak apa-apa. Harganya beda-beda itu. Beda-beda. Nah makanya kenapa nih? Kalau saya main, saya nggak punya paketan. Tapi saya bisa ambil paketan Dejan, saya bisa pakai paketan ini, saya satuin jadi tim satu. Berapa itu? Kalau misalnya paketan paling ultimate lah, paling kuat gitu. Ya sekarang ini paketan paketan Dejan FC, paketan Sulkata, ya banyak lah paketannya. Ibarat saja sekarang mereka itu punya tim-tim sendiri-sendiri. Bedanya saya nggak pernah punya tim seperti itu, tapi pemain saya pasti luar biasa. Kalau saya bos, berarti saya harus ngeluarin berapa itu? Untuk bisa dapat paketan paling oke nih pasti menang nih. 15 juta satu tim. 15 juta mereka. Sekali main. Satu kali main. Sekali main deh. Di Jabodetabek ya. Beda di luar Jabodetabek. Harga juga tergantung jarak. Itu. Kalau jaraknya beda ya lebih tinggi. Gitu. Ini menarik itu, Abang Indro. Jadi kan ekosistemnya sudah ada, duitnya berputar, pemainnya juga kebukan. Jadi secara industri udah sangat lengkap untuk jadi profesional sebenarnya kan. Iya. Nah pertanyaan emang udah pernah dikontak PSSI? Di kontak Erick Thohir lah. Udah pernah belum? Untuk ngomongin nih, ini Pak Erick kan kayaknya bingung nih jenjang Liga Indonesia kan. Sebenarnya perlu manggil maestro nih. Ya nggak? Ya minimal saya sudah bantu orang Om untuk mendapatkan uang di sepak bola. Dan ibarat kasarnya saya pikir juga saya halal kok, saya di Tarkam itu saya halal. Cuman mungkin mereka anggap saya amatir gitu. Nggak apa-apa saya dibilang amatir, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Dan pemain bola yang saya bawa terbantu Om untuk ibarat kasarnya kehidupan mereka, makan mereka, bayar listrik mereka, anaknya mereka sekolah di Tarkam kan alhamdulillah. Dan bukan hanya pemain aja Om, kalau ada Tarkam itu kan dari wasit, reporter, terus ibarat kasarnya UKM juga berjalan di lapangan gitu. Jadi saya ngerasa Tarkam udah bisa menjamin hidup mereka gitu. Sebagai maestro kerjasama juga nggak sama SSB untuk Tarkam ini? Kalau untuk SSB kan usianya belum Om. Kalau SSB kan pasti usianya 14. Nah maksudnya nanti Asprof gitu ini ya. gua pemain ini bagus nih, gua siapin buat Tarkam dulu ya gitu. Jangan loh. Kalau SSB itu jenjangnya dia harus ke ini. Mungkin ibarat kasarnya ya mungkin kalau di Liga 3 tuh mereka pasti di Tarkam dulu. Gitu. Tapi kalau untuk SSB mereka disiapkan untuk di tim lah kalau bisa gitu.
Karena kalau di Tarkam itu kalau udah kenal Tarkam nyaman loh Om, hati-hati loh. Jadi nggak mau main di liga loh. Gitu. Iya. Karena ya saya bilang gitu, anggaplah Om, kita rendahnya Om main bola satu kali main 1 juta loh. 1 juta Om. 10 kali main udah 10 juta. 10 juta ya. Kalah gaji Dewan Mawar. Waduh, nggak ada apa-apanya itu. Iya kan? Bener Dokter loh. kita. Iya. Itu kalau 10 kali dalam jangka waktu 1 bulan 30 hari. Belum bonus. Itu. Nah, makanya ya nyaman udah pasti kalau udah Iya pantas beberapa pemain itu nyaman di Tarkam ya. Betul. Betul. Kayak siapa? Salah satu kiper, Syahar gitu ya. Iya, Syahar gitu, Syahar Ginanjar itu masih nyaman. Nah, aku udah penasaran begini, apa namanya? Tadi kan ngomong soal ekosistem, soal industrinya udah mulai terbentuk nih. Untuk PSSI misalnya spesifik, karena kan bagaimanapun dia yang melindungi seluruh bola kita A sampai Z lah ya. Ini kalau membuat apa ya, PSSI ini apa yang dilakukan PSSI agar Tarkam ini tampak lebih profesional menurut seorang Maestro Agung? Kalau udah campur tangan PSSI ya minimal lapangan latihan, lapangan kompetisinya harus benar-benar. Om udah ngeliat lapangan Tarkam nggak Om? Udah ada berapa sih yang Itu hancur Om, lapangannya Om. Makanya itu tanah Om. Tanah Om, nggak ada lapangan bagus Om. Banyak beberapa aja yang bagus. Kalau daerah Jawa saya yakin bagus. Tapi kalau di Jabodetabek hancur Om lapangannya. Nah itu minimal kalau mau ngadain kompetisinya sekarang lapangannya tolong lebih bagus lagi lah, minimal stadion mini lah. Ibaratnya yang udah rapi. Terus yang kedua yaitu apa sih namanya jaminan pemain cederanya aja itu aja. Tapi kalau untuk masalah uang udah aman lah semuanya. Sama negara ini. Menarik sekali obrolan kita Bang Indro. Iya. Berarti tapi kita butuh kesimpulan nih. Untuk Tarkam sendiri kedepannya seperti apa nih? Apakah memang berkembang atau seperti apa? Menurut Maestro udah Maestro Agung lagi kan? Oh iya, bener lagi. Gue baru Maestro Agung lagi. Dari zaman 2014 sampai sekarang Om, alhamdulillah Om, Tarkam itu banyak kemajuannya Om. Yaitu dulu Om saya dibayar Tarkam itu sekali main 50.000 Om. Dulu tuh 2000 itu. Dulu itu kita main bola bukan masalah uang. Dulu itu saya jamin pemain bola bapaknya atau ibunya nggak mau anaknya jadi pemain bola. Saya yakin pasti pengen jadi PNS, tentara, polisi, gitu kan. Pokoknya anaknya ini. Tapi sekarang Om, dunia sepak bola udah industri Om. Ini pemain bola itu jadi artis sekarang. Coba Om cek-cek dah. Gaji pemain. Saya pernah di tim Om. Saya tahu gaji pemain. Pemain timnas itu paling minim itu dia per bulannya bisa nyampe 60 juta per bulan. Di luar DP kontrak apa segala macam Liga 1. Paling kecil itu saya lihat itu kemarin anak muda lah usia 19 atau itu 15 juta. Itu kan. Nah, terus bisa menghidupi lah sekarang. Jadi ibarat kasarnya banyak yang orang tua sekarang yang penting anak gue main, gue berani bayar berapapun yang penting dia jadi. Itu karena sekarang di Tarkam itu alhamdulillah uangnya lumayan di sepak bola juga lumayan sekarang. Dulu tuh sepak bola nggak ada lah jaminan untuk masa depan tuh nggak ada. Ibarat kasarnya berapa sih gaji terus sering nunggak apa. Saya kan kemarin di tim Om, saya tahu gaji pemain, gaji pelatih saya tahu, fasilitas mereka saya tahu semua. Gaji 60 juta coba Om 1 bulan. Iya. Nah terus saya kasih nasihat dikit boleh ya? Ini Maestro Agung. Maestro. Di pemain liga ini biasanya kan udah pemain-pemain bintang ini karena gajinya besar atau apa dia ngerasa besok gua gajian lagi. Nah gaya hidup mereka itu sekarang sudah berbeda lah ibaratnya. Nah makanya banyak yang saya perhatikan tuh pemain itu setelah mereka pensiun nggak punya apa-apa Om, kasihan. Nah maksud saya kalau misalnya kalian sedang bermain di puncak kejayaan, tolonglah kalian simpan uang untuk investasi apa kayak. Jadi ibaratnya saya nanti setelah kalian udah pensiun atau mohon maaf ya Om ya, kita ngerasanya besok gue dapat uang lagi, gue besok main lagi, tahun depan gue dapat kontrak lagi. Tapi kan Allah kita nggak tahu, kalau kita cedera bahas saja. Ini banyak pengalaman pemain yang curhat sama saya, termasuk Maya Osvaldo Hai kemarin kan, dia bintang superstar kan, ibarat kasarnya. Nah sekarang pas bagian dia jatuh Om, banyak yang ibarat kasarnya menjauh dari mereka, kayak
model sponsor aja di WA nggak bisa, nggak dibalas. Dulu ngejar-ngejar, sekarang nggak. Kata saya, Osvaldo, itulah kehidupan. Kata saya, kalau kita di atas orang aku semua saudara, tapi pasti kita di bawah orang pasti nggak bakalan kenal kita. Iya. Makanya alhamdulillah banget tuh saya sama Osvaldo kemarin habis main dia langsung kontrak, saya senang banget. Saya bilang, Osvaldo, kamu buktikan bahwa Osvaldo masih hidup, masih ada. Gitu. Nanti kalau kamu sukses lagi di kejayaan kamu, jangan lupa, saya bilang, kamu pernah dulu merasakan bagaimana jatuhnya di sepak bola, jangan sampai itu terulang lagi. Iya. Alhamdulillah sekarang dia udah baik, merokok aja udah nggak ada, apa aja udah nggak. Nah makanya itu untuk pemain-pemain, banyak pemain yang curhat-curhat sama saya, habis main nggak punya apa-apa, ya karena ya itu mereka mikirnya gue besok dapat lagi uang ini, tapi pas bagian cedera, gas, gitu kan? Iya. Tim mana yang mau pakai cedera, terus membalikin performnya tuh habis cedera tuh susah, mentalnya apanya semuanya Ada trauma ya. ada trauma. Gitu, makanya saya minta sih kalau pemain ya lebih, ibarat kasarnya lebih profesional lagi lah, ibarat kasarnya kasihan keluarganya apa semuanya, lebih safety lagi, karena sepak bola ini menjamin kehidupan kalian, tapi ada masanya juga, Om. Ada masanya. Usia pensiunnya Ada cepet ya. masanya, Om. Ada masanya, Om. Di bola itu ada masanya. Gitu, Om. Itu aja sih, Om. Oke, Maestro Agung benar. Tepuk tangan dong. Terima kasih, Mas. Setiap orang ada masanya, tapi selalu ada Tarkam dan selalu ada seorang Maestro Agung di sana. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Om. Agung Maestro. Dan kita udah di akhir obrolan yang menarik sekali di ruang bola, ruang ngobrol sepak bola ngalor gitu sampai sepak bola luar angkasa. Ya, dan tetap jangan lupa gitu ya, tetap tontonin YouTube kami, podcast kami, karena selalu akan ada cerita menarik tentang sepak bola Indonesia. Tetap bersama saya Dedik Prianto dan partner saya Indro yang bukan warkop. dan jangan lupa Subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.